Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Saiful Karim MSI dan Ibu Ika Mustika Sari MPFis selaku dosen pengampu pada mata kuliah pendidikan fisika yang saya hormati, serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala dan tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai diskusi kali ini yaitu tentang gravitasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 8 orang. Saya Selma Dwi Utami Gunawan dengan NIM 2009888 sebagai moderator untuk memimpin jalannya diskusi kali ini. Adapun rekan-rekan saya dari kelompok 7 yang pertama ada Alia Saidina dengan NIM 2003113 sebagai pemateri yang kelima. Kemudian ada Dina Nur Fadila dengan NIM 2003347 sebagai pemateri yang keenam. Kemudian ada Nisrina Raihana dengan NIM 2010094 sebagai pemateri yang kedua. Kemudian ada Nur Ayu Afifah dengan NIM 2010129 sebagai pemateri yang pertama. Kemudian ada Rifki Fatul Rahman Saftagi dengan NIM 2005850 sebagai pemateri yang keempat. Kemudian ada Rizky Mulyawan dengan NIM 2007288 sebagai pemateri yang ketiga. Kemudian yang terakhir ada Sari Yunita dengan NIM 2001436 sebagai pemateri yang ketujuh. Adapun rangkaian kegiatan diskusi yang akan kita lakukan diantaranya yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyajian materi dari setiap anggota, yang ketiga ada kesimpulan, dan yang keempat ada penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama ada hukum Kepler, yang kedua ada hukum gravitasi Newton, yang ketiga ada pengukuran konstanta gravitasi universal, yang keempat ada massa gravitasi dan massa inersial, yang kelima ada lepas dari bumi, yang keenam ada energi potensial, energi total, dan orbit. Yang ketujuh ada medan gravitasi sebuah kulit bola dan bola padat. Kalian pernah lihat gak sih daun-daun yang jatuh ke bawah? Apakah kalian memperhatikan apakah ada daun yang hanya melayang dan tidak jatuh ke bawah ketika ditiup angin? Tentu tidak kan, semuanya pasti jatuh ke bawah atau ke pusat bumi. Hal ini karena adanya gaya gravitasi. Seperti halnya Newton yang kejatuhan buah apel di kepalanya, itu juga merupakan karena adanya gaya gravitasi. Jadi kita udah gak asing lagi kan dengan yang namanya gaya gravitasi dan fenomenanya. Gaya gravitasi yang kita kenal juga itu disebut dengan gaya tarik bumi, di mana besar kecil gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda dapat dipengaruhi oleh jarak benda dari pusat bumi. Tapi kalian tahu gak sih bagaimana pergerakan planet-planet dan juga matahari dan bulan sehingga tidak jatuh ke bumi? Untuk itu, mari kita simak penjelasannya seputar gravitasi. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai hukum Kepler. Menjelang akhir abad ke-16, ahli astronomi Tycho Brahe mempelajari gerakan planet dan membuat pengamatan yang dianggap lebih tepat dibandingkan dengan model-model yang telah ada terlebih dahulu.
Nah, menggunakan data dari Brahe, Johannes Kepler setelah banyak mencoba dan salah menemukan bahwa lintasan planet mengelilingi matahari sebenarnya adalah elips. Ia juga menunjukkan bahwa planet tidak bergerak dengan kelajuan konstan, tetapi bergerak relatif lebih cepat ketika dekat dengan matahari dibandingkan bila jauh. Akhirnya, ia mengembangkan hubungan matematika yang lebih tepat antara periode planet dan jarak rata-rata dari matahari. Kepler menyatakan hasilnya dalam 3 hukum empiris tentang gerakan planet, dan akhirnya hukum-hukum ini merupakan dasar bagi penemuan Newton tentang hukum gravitasi. Hukum Kepler. Hukum pertama Kepler berbunyi semua planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari di salah satu fokusnya. Pada titik P, di mana planet paling dekat dengan matahari dinamakan perihelion, sedangkan di titik A, yaitu jarak terjauh, dinamakan aphelion. Orbit bumi adalah hampir melingkar dengan jarak ke matahari pada perihelion adalah 91,5 juta mil dan pada aphelion adalah 94,5 juta mil. Sumbu semi mayor sama dengan separuh jumlah jarak ini, yaitu 93 juta mil untuk orbit bumi. Ini ternyata sama dengan jarak rata-rata dari bumi ke matahari selama orbitnya. Lalu hukum kedua Kepler berbunyi garis yang menghubungkan tiap planet ke matahari menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama pula. Karena luasan OCD dan OAB sama, maka waktu yang dibutuhkan untuk melintasi daerah tersebut adalah sama. Konsekuensinya, ketika planet dekat dengan matahari, planet akan bergerak relatif lebih cepat dibandingkan ketika planet tersebut berada jauh dari matahari. Selanjutnya, hukum ketiga Kepler mengatakan bahwa kuadrat periode tiap planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari matahari. Nah, hukum ketiga Kepler ini menghubungkan periode tiap planet dengan jarak rata-ratanya ke matahari yang sama dengan sumbu semi mayor lintasan elipsnya. Dalam bentuk aljabar, jika R adalah jarak rata-rata antara planet dengan matahari dan T adalah periode revolusi planet, maka hukum ketiga Kepler dapat dinyatakan bahwa T kuadrat sama dengan C dikali R pangkat 3 dengan konstanta C bernilai sama untuk semua planet. Contoh soalnya, jarak rata-rata Jupiter dari matahari adalah 5,20 satuan astronomi, yaitu AU, dengan 1 AU sama dengan 1,50 kali 10 pangkat 11 meter sama dengan 93 kali 10 pangkat 6 mil. Adalah jarak rata-rata antara bumi dan matahari. Berapakah periode Jupiter? Nah, dari hukum ketiga Kepler, kuadrat periode adalah sebanding dengan jarak rata-rata ke matahari pangkat 3. Jika kita mengakarkan kedua ruas pada bersamaan, didapatkan T sama dengan akar C dikali R pangkat 3 per 2. Jika TB dan RB adalah periode dan jarak rata-rata untuk bumi, nah TJ dan RJ adalah periode dan jarak rata-rata untuk Jupiter, maka kita dapatkan TJ per TB sama dengan akar C dikali RJ pangkat 3 per 2 per akar C dikali RB pangkat 3 per 2. Maka akar C akan saling meniadakan, bersisa RJ per RB pangkat 3 per 2 sama dengan 5,20 SA per 1 SA pangkat 3 per 2 sama dengan 11,9 tahun dikali 1 tahun, hasilnya 11,9 tahun. Maka itulah periode Jupiter. Selanjutnya, hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton mempostulatkan bahwa setiap benda mengadakan gaya tarik pada tiap benda lain yang sebanding dengan massa kedua benda itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara mereka. Hukum gravitasi Newton dapat ditulis sebagai persamaan vektor sederhana. Contohnya, ambil saja M1 dan M2 sebagai dua massa yang terpisah oleh jarak R12, yaitu magnitudo vektor R12 yang mengarah dari massa M1 ke M2. Gaya F12 yang diberikan oleh massa M1 pada M2 adalah F12 sama dengan negatif G M1 M2
per R12 kuadrat dikali faktor R12 dengan vektor R12 sama dengan R12 per R12 adalah vektor satuan yang mengarah dari M1 ke M2 dan G adalah konstanta gravitasi universal yang nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Dari hukum ketiga Newton, gaya F21 yang dikerjakan oleh M2 pada M1 adalah negatif dari F12. Artinya, F21 adalah sama besarnya dengan F12, tetapi arahnya berlawanan. Dasarnya gaya gravitasi yang dikerjakan oleh sebuah partikel bermasa M1 pada partikel lain bermasa M2 yang jauhnya R diberikan oleh F sama dengan G M1 M2 per meter kuadrat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran konstanta gravitasi universal. Yang pertama, apa itu konstanta gravitasi universal? Di slide yang ini, konstanta gravitasi universal adalah suatu konstanta fundamental yang mempunyai nilai yang sama di setiap pasangan partikel, yaitu nilainya G kapitalnya sama dengan 6,67 kali 10 pangkat negatif 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, ini digunakan untuk menghitung besarnya gravitasi di setiap pasangan partikel. Jadi kita saat misalnya mendekatkan dua partikel, nah di situ pasti ada gaya gravitasi yang bisa diukur dengan satuan ini. Selanjutnya slide. Dalam pengukuran konstanta gravitasi universal ada alat yang digunakan yang dinamakan yaitu neraca torsi, di mana alat ini menggunakan perubahan sudut untuk mengukur gaya yang ditimbulkan oleh gravitasi dua benda yang digunakan. Sejarahnya, yang pertama alat ini dicetuskan oleh Rep John Michell, lalu diteruskan ke Francis John Wilson dan diserahkan kepada Henry Cavendish. Nah, di sini Henry Cavendish ini menyempurnakan alat ini, lalu dia membuat menghitung konstanta gravitasi menggunakan alat ini. Nah, selanjutnya di slide ini kita disajikan sebuah rumus G sama dengan FR kuadrat per M besar kali M kecil. Nah, di sini G ini adalah konstanta yang kita cari, konstanta gravitasi. Lalu ada F, itu gaya yang kita bisa cari menggunakan neraca torsi tadi. Lalu R adalah jarak antara kedua benda yang dikuadratkan, lalu dibagi massa M besar dan dikali massa M kecil. Nah, itu adalah rumusnya. Tetapi untuk mencari F ini terbilang sulit karena F ini ukuran F gaya di sini sangatlah kecil, hampir tidak terlihat. Nah, maka di slide selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara mencarinya. Nah, selanjutnya disajikan sebuah gambar neraca torsi di sini ya. Neraca torsi ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah massanya, M besar dan M kecil. Lalu ada cermin. Ini cermin ini digunakan untuk mengukur bagaimana penyimpangan cahayanya nanti, karena nantinya cermin ini akan disorot. Nah, cermin ini tersambung kepada sebuah batang yang bisa berputar. Nah, nantinya perputaran sudut sebesar theta akan terjadi akan terrefleksikan di skala pengukurnya. Di sini konstanta putar kawatnya adalah K sama dengan 4pi kuadrat kali L per R kuadrat. Nah, setiap
puntiran itu sebanding dengan besar puntiran, dimana tahu sama dengan K dikali theta. Nah, kali nantinya kita dapat mengukur gayanya di sini. Nah, penjelasan selanjutnya di sini kita kan tadi mengukur penyimpangan sudut dari racanya ya. Besar torka di sini sama dengan gaya dikali lengan gaya ya. Tau sama dengan F dikali L. Nah, dimana tahu tadi juga sama dengan K dikali theta. Nah, karena tahu itu sama dengan K dikali theta, maka rumusnya di sini dapat diotak-atik sedikit ya, dimana F bisa disamadengankan K dikali theta per L. Nah, di sini didapatlah bagaimana cara mencari gayanya, yaitu F sama dengan F itu gaya, F sama dengan K konstanta tadi dikali theta-nya per L. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rifki Fadlur Rahman Sertaji dengan NIM 2005850 kelas pendidikan fisika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai massa gravitasi dan massa inersial. Nah, apa yang dimaksud dengan massa gravitasi? Massa gravitasi adalah sifat benda yang bertanggung jawab terhadap gaya gravitasinya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan massa inersial itu adalah sifat benda yang merupakan ukuran resistensinya terhadap percepatan benda. Nah, menurut eksperimen, massa gravitasi dan massa inersial itu sama, dikarenakan massa gravitasi dan massa inersial menggunakan simbol yang sama, yaitu M. Nah, tetapi kenyataannya bahwa gaya gravitasi yang dikerjakan oleh suatu benda itu sebanding dengan massa inersialnya, yang merupakan sifat unik gaya gravitasi. Contohnya, menjatuhkan benda-benda dari menara Pisa. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa massa gravitasi dan massa inersial itu tidaklah sama. Misalkan kita menuliskan mg itu sama dengan massa gravitasi dan m sama dengan massa inersial. Nah, maka gaya yang dikerjakan oleh bumi pada benda yang ada di dekat permukaannya maka akan mendapatkan F sama dengan GME dikali mg per R kuadrat E. Nah, dengan si ME-nya itu adalah massa gravitasi bumi. Nah, dengan ME sebagai massa gravitasi bumi, maka percepatan jatuh bebas benda-benda yang ada di dekat permukaan buminya adalah A sama dengan F per M sama dengan GMF per R kuadrat E dikali mg per M. Nah, hasil dari eksperimen mg dan M itu adalah dasar prinsip dari ekivalensi, di mana ekivalensi massa gravitasi dan massa inersial adalah yang terbaik dan yang ditetapkan dari semua hukum fisika. Sekian yang dapat dijelaskan oleh saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kita akan membahas mengenai peristiwa lepas dari bumi. Pada subbab ini, kita akan mencari salah satu rumus, yaitu rumus kelajuan lepas. Sebelumnya, apa sih kelajuan lepas itu? Kelajuan lepas adalah kelajuan awal minimum yang dibutuhkan sebuah benda untuk lepas dari bumi, dan cara perhitungannya menggunakan hukum gravitasi Newton. Rumus dari kelajuan lepas adalah V sama dengan akar dari 2 dikali G dikali ME per RE, atau biasa dituliskan juga sebagai akar dari 2 dikali gravitasi dikali RE. Sebelumnya, kita harus mengetahui turunan dari rumus tersebut. Yuk kita simak bagaimana rumus tersebut dapat terbentuk. Di dekat permukaan bumi, gaya tarik antara bumi dan beberapa benda bermassa M adalah konstan, M dikali G,
yang tidak bergantung pada ketinggian benda di atas permukaan bumi. Jika kita tembakkan sebuah benda secara vertikal ke atas dengan kelajuan awal v dalam medan gravitasi uniform, maka ia akan naik sampai ke ketinggian maksimum h yang dapat dengan mudah kita hitung dengan kekekalan energi. Jika energi potensial gravitasi 0 di permukaan bumi, maka energi potensial awal benda adalah 0, dan energi kinetik awal adalah setengah mv kuadrat. Pada ketinggian maksimum h, energi kinetik adalah 0, dan energi potensial adalah m dikali g dikali h. Maka, kita mendapatkan kekekalan energi sama dengan setengah mv kuadrat sama dengan m dikali g dikali h, dan dapat disederhanakan menjadi v kuadrat sama dengan 2 dikali g dikali h. Jika kita naikkan kelajuan awal benda, ketinggian maksimum yang dicapai oleh benda akan bertambah. Akan tetapi, untuk tiap kelajuan awal, tidak peduli berapapun besarnya, ada suatu ketinggian maksimum h. Artinya, tidak ada kelajuan awal v yang cukup besar yang memungkinkan sebuah benda lepas dari suatu medan gravitasi uniform. Namun, kita tahu dari hukum gravitasi Newton bahwa medan gravitasi bumi tidak uniform, tetapi berkurang dengan 1/r², dengan r adalah jarak dari pusat bumi. Jika kita tembakkan sebuah benda ke atas dengan kelajuan awal yang sangat besar, agar benda menempuh jarak yang cukup besar dibandingkan jari-jari bumi, maka kita harus ikut memperhitungkan pengurangan gaya gravitasi pada benda untuk menghitung secara benar ketinggian maksimum yang dicapai. Kita perlu menemukan pernyataan yang benar untuk energi potensial sebuah benda dalam medan gravitasi bumi yang berubah dengan 1/r². Mula-mula, kita perhatikan gaya sentral umum, yaitu F sama dengan Fr dikali R kuadrat. Dapat kita ketahui, R adalah vektor satuan dalam arah radial, dan Fr hanya bergantung pada R. Kemudian, kerja yang dilakukan oleh gaya ini pada sebuah partikel yang perpindahannya dr adalah dw sama dengan Fds sama dengan dalam kurung Fr.r.ds sama dengan Fr.dr. Secara umum, perpindahan ds mempunyai komponen radial dr.r dan komponen tegak lurus pada r. Namun, karena f hanya mempunyai komponen radial, maka perkalian titik f.ds sama dengan Fr.dr. Kemudian, untuk mendapatkan fungsi energi potensial atau UR untuk sistem yang terdiri dari sebuah partikel bermassa m dan bumi, kita gunakan definisi umum energi potensial, yaitu du sama dengan min f.ds atau sama dengan min g dikali m kecil per r kuadrat r ds, dengan f adalah gaya yang diberikan oleh bumi pada partikel dan ds adalah perpindahan umum partikel tersebut. Perubahan energi potensial benda bumi untuk perpindahan ds adalah du sama dengan min f.ds sama dengan min fr.dr atau sama dengan min g m besar dikali m kecil per r kuadrat dr sama dengan plus g m besar dikali m kecil per r kuadrat dr. Kemudian, bila partikel dipindahkan dari posisi awal R1 dan posisi akhir R2, maka energi potensial berubah menjadi UR2 min UR1 dengan integral batas R1 R2 du sama dengan integral G dikali ME dikali M per R2 dr sama dengan GME dikali M per R1 min G dikali ME dikali M per R2. Pada posisi umum R, dengan R lebih besar daripada RE, maka fungsi energi potensial adalah UR sama dengan G dikali ME dikali M per RE minus G dikali ME dikali M per R, dengan U sama dengan 0 di R sama dengan RE. Jika kita tulis fungsi energi potensial ini dalam komponen jarak di atas permukaan bumi,
Y sama dengan R min RE, maka kita dapat membandingkan fungsi ini dengan M dikali G dikali Y. Kita mendapatkan UR sama dengan G dikali ME dikali M per RE min G dikali ME dikali M per R sama dengan G dikali ME dikali M per RE dikali R dalam kurung R min RE. Dengan menggunakan Y sama dengan R min RE dan GME sama dengan G kecil dikali RE kuadrat, kita akan mendapatkan UR sama dengan GME dikali M per RE dikali R dikali Y sama dengan M dalam kurung G dikali ME per RE kuadrat tutup kurung dikali Y dan dikali RE per R sama dengan M kali G kali Y dikali dengan RE per R. Jadi, energi potensial adalah M dikali G kali Y kali besaran RE per R di dekat permukaan bumi. R dan RE hampir sama, dan energi potensial hampir sama dengan M dikali G kali Y, seperti yang diperoleh dengan mengasumsikan gaya gravitasi konstan. Di sini terdapat grafik yang menunjukkan energi potensial sebagai fungsi R. Terdapat nilai maksimum yang diberikan. U maksimum sama dengan G dikali ME dikali M per RE sama dengan M dikali G dikali RE. Di sini kita menggunakan persamaan G dikali ME sama dengan G kecil dikali RE kuadrat. Jadi energi kinetik lebih besar dari U maksimum. Maka benda akan tetap mempunyai sedikit energi kinetik ketika R sangat besar. Jadi, benda akan lepas dari bumi jika energi kinetik awal adalah lebih besar dari U maksimum. Kelajuan kritis VE dengan digabungkan energi kritis ini dinamakan kelajuan lepas. Maka kelajuan lepas ini didapatkan dari setengah MVE kuadrat sama dengan U maksimum sama dengan G dikali ME dikali M per RE atau sama dengan M dikali G dikali RE, atau dapat disimbolkan bahwa kelajuan lepas adalah V sama dengan akar dari 2 dikali G dikali ME per RE, atau dapat dituliskan dengan akar dari 2 dikali G dikali RE. Halo semuanya, di sini saya Dina Nur Fadila dengan NIM 2003347 akan menjelaskan mengenai energi potensial, energi total, dan juga orbit. Sebelumnya, kita harus tahu dulu pengertian dari energi potensial gravitasi. Jadi teman-teman, energi potensial gravitasi merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat adanya pengaruh dari posisi atau kedudukan dari benda tersebut. Jadi energi potensial juga bisa disebut diam ketika bendanya itu sedang diam, karena benda yang sedang diam pun dapat memiliki energi potensial. Oke, energi potensial gravitasi tentunya tidak lepas dong dari konsep gravitasinya. Gravitasi dapat terjadi ketika adanya dua partikel yang bermasanya berbeda, yaitu di sini ada massa M besar dan M kecil yang terpisah sejauh R satu sama lain dan memiliki gaya tarik menarik sebesar F sama dengan min G dikali M besar M kecil per R kuadrat. Arti fisik dari negatif ini menyatakan bahwa kedua partikel itu saling tarik menarik atau kedua bendanya saling terikat. Jika digambarkan dalam bidang kartesius, maka akan digambarkan menjadi seperti ini. Ini memudahkan kita untuk mencari energi potensial gravitasi dengan menggunakan konsep umum dari energi atau usaha, di mana konsep umumnya itu atau rumus umumnya itu dW sama dengan min F dr. Dengan menggunakan konsep integral, yaitu menghitung luas di bawah kurva, kita akan mendapatkan W sama dengan integral dari batas R1 sampai R2 FR dr. Karena W itu ada hubungannya dengan energi potensial, di mana W sama dengan delta dari energi potensial, yaitu U2 min U1, maka persamaannya dapat berubah menjadi delta U sama dengan U2 min U1 sama dengan min integral dari batas R1 sama dengan R2 FR dr. Kenapa min? Karena W itu sama dengan min delta U. Ada hubungannya seperti itu. Kita integralkan, karena G, M besar, M kecil itu adalah nilainya konstan, maka kita dapat memindahkannya ke depan integral. Di sini bernilai negatif, min G dikali M besar, M kecil itu negatif, di depannya ada negatif. Jika negatif dikali negatif, maka akan menghasilkan positif. Jadi yang akan kita integralkan itu hanya
integral dari batas R1 sampai R2 dr per R kuadrat. Dan hasilnya UR2 min UR1 sama dengan G dikali M besar M kecil dalam kurung min 1 per R. Ini hasil integralnya dari batas R1 sampai R2. Jika kita mengambil R2 nya itu sama dengan R dan R1 nya itu sama dengan T hingga, maka akan menghasilkan UR min 0. 0 ini karena ketika U di R T hingga itu hasilnya 0, dimana G dikali M besar dikali M kecil dalam kurung min 1 per R. R di sini adalah R2 min, kenapa bisa plus? Karena min dikali min 1 per T hingga, maka akan menghasilkan plus 1 per T hingga. Bilangan apapun jika dibagi T hingga maka akan menghasilkan 0. Maka di sini hasil akhirnya energi potensial gravitasinya itu adalah UR sama dengan min G dikali M besar M kecil per R, dimana U-nya kita mengambil sama dengan 0 dan R-nya itu T hingga. Di sini ada gambar kurva energi potensial terhadap jari-jari. Jadi energi potensial itu dimulai dari negatif, yaitu min G dikali M besar M kecil per R itu akan sama dengan nilai M G dikali jari-jari yang besarnya, yaitu R besar di sini. Dia itu akan bernilai negatif mulai dari pertambahan R yang mendekati 0 hingga R-nya itu T hingga. Pertambahan energi potensial akan tetap sama, dan jika benda ingin terlepas di sini, itu energi kinetiknya harus lebih besar daripada atau sama dengan mg dikali R besar, dan energi totalnya juga harus lebih besar dari nilai energi potensialnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide kedua, yaitu membahas energi total dan juga orbit. Di sini ada energi total dan juga orbit. Saya menggunakan konsep dari hukum kekekalan energi, karena di sini ada jika yang mempengaruhi gerakan dari gaya-gaya konservatif, karena gerakan gaya tarik-menarik itu termasuk dalam gaya konservatif, dan jika gesekannya itu diabaikan, maka akan berlaku hukum kekekalan energi, di mana rumusannya itu adalah E sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Dan sistem dua partikel yang tadi akan memiliki energi total sebesar E sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Dalam interaksi gravitasi, bentuk persamaannya akan berubah menjadi energi kinetiknya itu akan mempunyai dua, yaitu energi kinetik dari partikel yang memiliki masanya itu lebih besar dan energi kinetik dari partikel yang memiliki massa yang lebih kecil. Maka rumusannya itu akan berubah menjadi E sama dengan setengah M besar dikali V besar, Pi besarnya itu kuadrat, ditambah setengah dikali M kecil dikali Pi kecil kuadrat, min energi potensialnya tadi didapat min G dikali M besar dikali M kecil per R. Jika dalam kasusnya itu massa partikel yang paling kecilnya itu sangat-sangat kecil, maka akan dianggap sama dengan massa partikel yang lebih besar tadi. Maka persamaan di atas dapat ditulis menjadi E sama dengan setengah dikali M besar dikali Pi besar kuadrat min G dikali M besar dikali M kecil per R. Inilah nilai harga dari energi total gravitasi. Selanjutnya orbit. Orbit itu adalah edar putar suatu partikelnya. Jadi bila partikel berputar dengan edar lingkaran atau orbit yang tertutup yang lainnya, berarti gaya interaksinya itu dapat berupa gaya sentripetal, di mana gaya sentripetal itu adalah F sama dengan massa dikali percepatan sentripetal. Di sini saya langsung menuliskannya itu adalah F sama dengan M besar dikali Pi besar kuadrat per R. Pi besar kuadrat per R ini percepatan sentripetalnya. Mengapa ditulis di sini M besar tidak ada M kecil? Karena tadi di sini saya mengambil kasusnya itu bahwa saya menganggap partikel yang memiliki massa lebih kecilnya itu sangat-sangat kecil sehingga sama dengan partikel yang memiliki massa yang lebih besar. Di sini gaya yang bekerjanya itu adalah gaya tarik-menarik atau interaksi dari kedua partikel itu. Gaya tarik-menariknya itu G sama dengan M dikali G dikali M besar dikali M kecil per R kuadrat sama dengan M besar dikali V besar kuadrat per R. Karena di kedua ruas kanan kiri itu ada R, maka kita dapat membaginya. Maka di sini menjadi, saya mengubahnya maka harusnya ini menjadi G dikali M besar
dikali M per R sama dengan M besar dikali V besar kuadrat. Jika kita mengalihkannya dengan setengah, maka kedua ruas harus dikalikan dengan setengah. Kita mengalihkan kedua ruas dengan setengah, maka di sini didapatlah setengah M besar dikali V besar kuadrat sama dengan G dikali M besar dikali M kecil per 2R. Nah, jika dimasukkan ke dalam persamaan energi total, maka akan didapat nih, ini kan setengah dikali M besar dikali V besar kuadrat, itu adalah energi kinetik nih. Kita masukkan nih ke energi total tadi, maka akan didapat nilai E-nya itu sama dengan min G dikali M besar dikali M kecil per 2R. Nah, nilai harga E inilah yang disebut orbit atau bentuk edar partikelnya. Di sini saya juga memberikan bentuk-bentuk edar dari partikel atau orbit-orbit partikel, karena setiap edar partikel memiliki nilai harga E yang berbeda. Di sini ketika orbit partikelnya itu berbentuk lingkaran, maka nilai harga E-nya itu yang tadi min G dikali M besar dikali M kecil per 2R. Jika orbitnya itu berbentuk elips, maka E-nya nilai E-nya itu kurang dari 0 atau lebih dari G dikali M besar dikali M kecil per 2R. Jika orbit partikelnya berbentuk parabola, maka nilai harga E-nya itu sama dengan 0. Dan jika orbit partikel berbentuk hiperbola, maka nilai harga E-nya lebih dari 0. Begitu teman-teman, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Sekarang saya Saryunita akan menjelaskan mengenai subbab 7, yaitu medan gravitasi kulit bola dan bola padat. Untuk mengetahui medan gravitasi kulit bola, perlu diketahui dulu medan gravitasi sebuah cincin. Setelah kita mengetahui medan gravitasi sebuah cincin, barulah kita dapat mengetahui medan gravitasi sebuah kulit bola. Setelah kita mengetahui medan gravitasi kulit bola, maka kita dapat mengetahui medan gravitasi bola padat. Oleh karena itu, simak terus penjelasan berikut ini ya. Nah, sekarang kita cari tahu dulu medan gravitasi sebuah cincin. Dapat dilihat nih di gambar, ada cincin kan, terus ada titik yang jaraknya sejauh X. Terus di cincin tersebut ada elemen, dan elemen ini masanya dm. Masa cincin sama dengan M, jari-jarinya A, dan masa titiknya itu M0. Jarak elemen dengan titik yaitu S, dan sudut yang dibentuknya adalah alfa. Gaya yang diberikan oleh elemen pada M0 sama dengan df. Nah, df sama dengan G kali dm kali M0 per S pangkat 2. dfx sama dengan minus df cos alpha sama dengan minus G kali dm kali M0 per S pangkat 2 cos alpha. Medan gravitasi yang disebabkan cincin di posisi masa titik yaitu dgx. dgx sama dengan dfx per M0 sama dengan minus G kali dm kali M0 per S pangkat 2 kali cos alpha kali 1 per M pangkat 0. M pangkat 0 nya ini kan bisa dicoret ya, jadi sama dengan minus G dm per X S pangkat 2 kali cos alpha. Lalu medan gravitasi total Gx nya itu tinggal diintegralkan dari medan gravitasi yang disebabkan cincin ini. Medan gravitasi totalnya yaitu dgx sama dengan minus G dm per S pangkat 2 cos alpha. Nah, ini diintegralkan menjadi Gx sama dengan minus G per S pangkat 2 cos alpha integral dm. Integral dm ini sama dengan M, jadi Gx sama dengan minus Gm per S pangkat 2 kali cos alpha. Nah, dapat dilihat kan di gambar ada segitiga antara titik pusat cincin dengan elemen. Nah, X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 plus A pangkat 2, di mana S sama dengan akar X pangkat 2 plus A pangkat 2. Kita dapat menggunakan rumus trigonometri juga untuk mengetahui cos alfanya. Cos alfa sama dengan X per S, karena cos itu kan samping per miring ya, jadi X per S. Jadi sama dengan X per akar X pangkat 2 plus A pangkat 2 yang diambil dari rumus Pythagoras tadi yang di atas. Jadi medan gravitasinya tinggal dimasukin ke rumus, S-nya diganti dengan yang rumus Pythagoras tadi, terus cos alfanya diganti dengan yang menggunakan rumus trigonometri tadi. Jadi asalnya kan Gx sama dengan minus Gm per S pangkat 2 kali cos alfa. Nah, tinggal diganti, dimasukkan, jadi Gx sama dengan minus Gm
per X pangkat 2 plus A pangkat 2 kali X per akar X pangkat 2 plus A pangkat 2 sama dengan minus GMX per kurung X pangkat 2 plus A pangkat 2 terus dikurung lagi X pangkat 2 plus A pangkat 2 pangkat setengah sama dengan minus GMX per X pangkat 2 plus A pangkat 2 pangkat 3/2. Setelah kita mencari medan gravitasi pada cincin, barulah kita dapat mencari medan gravitasi pada kulit bola. Nah, ini ya ada gambarnya. Terus, massa kulit bolanya itu M, jari-jari kulit bola R. Elemen masanya adalah pita yang dapat kita anggap sebagai cincin. Jari-jari pitanya itu R kali sin theta, lebar pitanya R d theta. Luas total kulitnya adalah 4pi R kuadrat. Luas pitanya atau dA itu luas persegi panjang. Panjang kali lebar, di mana panjangnya itu keliling lingkaran pita 2pi kali jari-jari. Nah, tadi kan jari-jarinya R sin theta. Jadi, kelilingnya itu 2pi R sin theta dan lebar pitanya R d theta. Jadi, panjang kali lebarnya 2pi R sin theta dikali R d theta sama dengan 2pi R pangkat 2 sin theta d theta. Nah, sekarang kita cari massa pita atau dm. Dm-nya sama dengan M dA per A sama dengan M. Tadi kita tahu kan dA-nya itu luas pita, tinggal dimasukkan yang tadi 2pi R kuadrat sin theta d theta per A. Luas total kulitnya 4pi R pangkat 2. Nah, ini bisa dicoret 2 dengan 4 dicoret jadi setengah, pi dan pi dicoret, terus R pangkat 2 per R pangkat 2 juga bisa dicoret atau saling menghilangkan ya. Nah, jadi sama dengan M sin theta d theta per 2. Medan gravitasi cincinnya DGR. DGR sama dengan minus GDM per S pangkat 2 cos alpha sama dengan minus GM sin theta d theta per 2S pangkat 2 cos alpha. Kalian masih ingat tidak dengan rumus hukum aturan kosinus? Nih, aku tampilkan di layar ya. Nah, ternyata rumus atau aturan ini itu dapat kita pakai untuk mencari sin theta d theta dan cos alpha. Nah, ini segitiganya jadinya dari gambar yang kulit bola tadi. S sama dengan R kecil pangkat 2 plus R besar pangkat 2 minus 2 R besar R kecil cos theta dan R besar pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 plus R kecil pangkat 2 minus 2 SR kali cos alpha. Nah, sekarang kita mencari sin theta d theta dari salah satu rumus aturan kosinus yang tadi ya, yang S pangkat 2 sama dengan R kecil pangkat 2 plus R besar pangkat 2 minus 2 RR cos theta. Ini diferensiasi atau diturunkan ya, jadi 2S ds sama dengan 2RR sin theta d theta. Hasilnya menjadi sin theta d theta sama dengan SDS per R besar kali R kecil. Terus kita bisa mencari cos alpha dari rumus hukum kosinus yang satunya lagi. Jadi hasilnya itu nantinya menjadi cos alpha sama dengan S pangkat 2 plus R kecil pangkat 2 minus R besar pangkat 2 per 2 SR. Nah, setelah kita tahu sin theta d theta dan cos alfanya, kita masukkan ke rumus medan gravitasi cincin yang tadi, yang DGR. Nah, DGR sama dengan awalnya itu kan minus GM kali sin theta d theta per 2S pangkat 2 kali cos alfa. Nah, kita udah tahu kan tadi sin theta d theta dan cos alfanya tinggal dimasukkan, sehingga hasilnya itu jadi minus GM per 4 R besar kali R kecil pangkat 2 di dalam kurung 1 plus R kecil pangkat 2 minus R besar pangkat 2 per S pangkat 2 dikali DS. Nah, sekarang untuk mencari medan gravitasi kulit bolanya atau GR itu integrasi dari medan gravitasi cincin yang tadi, dimana untuk theta sama dengan 0 itu S-nya sama dengan R kecil minus R besar, dan untuk theta sama dengan 180 derajat itu S sama dengan R kecil plus R besar. Nah, tadi kan DGR itu sama dengan minus GM per
4 R kecil pangkat 2 kali R besar dalam kurung 1 plus R kecil pangkat 2 minus R besar pangkat 2 per S pangkat 2 kali ds. Nah, diintegralkan karena minus GM per 4 R kecil R besar ini konstanta, jadi kita bisa keluarkan terlebih dahulu, barulah sisanya itu integralkan kayak gitu. Terus hasil integralnya itu nanti menjadi S plus minus R kecil pangkat 2 minus R besar pangkat 2 dikali S pangkat minus 1 atau per S ini ya. Terus nanti tinggal dimasukkan ke batas atasnya itu R kecil plus R besar dan batas bawahnya R kecil minus R besar dimasukkan sehingga nanti hasilnya itu menjadi minus GM per R kecil pangkat 2. Lalu bagaimana untuk medan gravitasi kulit bola di sebuah titik di dalam kulitnya? Nah, untuk di dalam kulitnya itu sama rumusnya, hanya saja untuk θ sama dengan 0 itu S-nya sama dengan R besar minus R kecil, dan untuk θ sama dengan 180 derajat S-nya itu R besar plus R kecil. Nah, tinggal dimasukkan seperti tadi ya, GR sama dengan minus GM per 4 R kecil kuadrat R di dalam kurung atau hasil integral yang tadi S minus R pangkat 2 minus R besar pangkat 2 per S, batas atasnya diganti jadi R besar plus R kecil dan batas bawahnya R besar minus R kecil, sehingga nanti itu jadinya 2R minus 2R itu sama dengan 0, jadi dikali konstanta jadi hasilnya 0. Jadi medan gravitasi kulit bola di sebuah titik di dalam kulit itu 0. Setelah kita mengetahui medan gravitasi pada kulit bola, kita dapat mengetahui medan gravitasi pada bola padat. Nih, bola padatnya itu seperti pada gambar di samping ya, contohnya. Terus, kita harus cari tahu dulu nih M aksennya berapa. Kita tahu dengan cara membandingkan volumenya. M aksen per M total sama dengan 4/3 pi R kecil pangkat 3 per 4/3 pi R besar pangkat 3. Nah, yang sama coret aja ya, saling menghilangkan di habis. Terus jadinya M aksen sama dengan M total dikali R kecil pangkat 3 per R besar pangkat 3. Jadi medan gravitasi pada jarak R ini sama dengan GR. GR sama dengan minus GM aksen per R2. Nah, rumus ini itu diambil dari medan gravitasi pada kulit bola yang sebelumnya kita bahas ya. Nah, M aksennya ini tinggal diganti pakai yang tadi, yang di atas itu. Jadi sama dengan minus G per R kecil pangkat 2 dikali M kali R kecil pangkat 3 per R besar pangkat 3. Sama dengan minus GM R kecil per R besar pangkat 3. Besar medan bertambah dengan R di dalam bola dan berkurang dengan 1 per R pangkat 2 di luar bola. Dapat dilihat ya diagramnya di sebelah sini di layar. Kesimpulan, mengulas kembali apa yang telah disampaikan rekan-rekan saya, di mana yang pertama, hukum Kepler dapat diturunkan dari hukum gravitasi Newton. Hukum pertama dan ketiga mengikuti kenyataan bahwa gaya yang dikerjakan oleh matahari pada planet berubah secara terbalik dengan kuadrat jarak pisah. Hukum kedua berasal dari kenyataan bahwa gaya yang dikerjakan oleh matahari pada sebuah planet adalah sepanjang garis yang menghubungkan mereka sehingga momentum angular planet tersebut kekal. Hukum-hukum Kepler juga berlaku untuk tiap-tiap benda yang mengelilingi benda lain dalam medan kuadrat kebalikan, seperti misalnya satelit yang mengelilingi sebuah planet. Hukum gravitasi Newton adalah kesimpulan Newton bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua buah benda sebanding dengan massa masing-masing benda yang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Gaya gravitasi yang dikerjakan oleh sebuah partikel bermassa m1 dan partikel lain bermassa
M2 pada jarak sejauh R diberikan oleh F12 atau gaya 1 ditarik oleh benda 2 sama dengan minus G M1 dikali M2 per R12 dikuadratkan, atau bisa kita sebut dengan jarak 1 ke benda 2 itu dikuadratkan dan dikalikan dengan R vektor 12. Dengan G, konstanta gaya gravitasi universal mempunyai nilai bahwa G sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Gaya gravitasi yang dikerjakan oleh bumi, di mana besar kecilnya gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda dipengaruhi oleh jarak benda dari pusat bumi. Semakin jauh benda dari pusat bumi, maka semakin kecil gaya gravitasinya. Gaya gravitasi pada suatu massa dibagi dengan massanya disebut dengan medan gravitasi. Kenyataan bahwa semua benda mempunyai percepatan jatuh bebas yang sama di dekat permukaan bumi menunjukkan bahwa massa gravitasi dan massa inersial ini telah ditetapkan secara eksperimen dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Energi potensial gravitasi sebuah benda bermassa M pada jarak R dari pusat bumi diberikan oleh UR sama dengan Umax minus GMEM per R, di mana U sama dengan 0 di R atau jarak sama dengan RE, dengan Umax sama dengan GME dikali M per RE sama dengan MG per RE, dan energi potensial dipilih sama dengan 0 di permukaan bumi. Jika sebuah benda diberi energi kinetik awal di permukaan bumi yang lebih besar sama dengan Umax, maka benda akan lepas dari bumi. Dalam ketiadaan resistansi udara, kelajuan yang diperlukan untuk lepas adalah mendekati 11,2 km per sekon. Bila energi potensial gravitasi dipilih sama dengan 0 untuk jarak pisah benda-benda tak terhingga, maka UR diberikan oleh UR sama dengan G M dikali M per R, di mana U sama dengan 0 di R sama dengan tak hingga, dan orbit benda-benda dalam medan gravitasi dengan mudah dapat diklarifikasikan. Jika energi total sebuah benda yang berputar lebih kecil dari 0, maka benda terkait dengan lintasannya adalah elips. Jika energi total lebih besar dari atau sama dengan 0, maka benda tidak terkait dan lintasannya adalah parabola untuk energi 0 atau hiperbola untuk energi positif. Medan gravitasi kulit bola yang uniform di luar kulit sama dengan jika semua massa kulit dikonsentrasikan di pusatnya. Medan di dalam kulit adalah 0. Hasil-hasil ini diperoleh secara langsung dari hukum gravitasi Newton melalui integrasi. Medan gravitasi bola padat yang uniform bermassa M dan berjari-jari R di sebuah titik pada jarak R dari pusat bola. GR sama dengan minus GM per R kuadrat, di mana apabila jarak lebih besar daripada jari-jari, dan apabila GR sama dengan minus GM per R pangkat 3 dikali R, di mana itu jarak lebih kecil daripada jari-jari. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai gravitasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.